Baik, salam sehat buat kita semua. Baik, pada kesempatan ini, video ini saya buat sebagai suatu syarat untuk melengkapi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ronald Tobias Sungyanan, nomor induk mana mahasiswa 230101020134. Jadi saya berada di kelompok 10 dan pada tugas ini saya buat individual karena berhubung teman-teman dari kelompok saya no respon. Dan pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 dikasih tugas dengan tema resiko keamanan yang lebih besar berupa serangan eksternal. Baik. Untuk kata pengantarnya, daftar isi, dan pendahuluan. Oke, pada kesempatan ini saya buat makalah ini, saya terdiri dari 3 bab. Bab 1, pendahuluan, bab 2, teori dan pembahasan, bab 3, penutup. Pada bab 1, pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Oke, kita bahas dari bab 1. Bab 1, pendahuluan. Jadi latar belakang resiko berhubungan dengan ketidakpastian dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedia cukup informasi mengenai apa yang terjadi yang tidak pasti. Menurut William, ketidakpastian menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang atau opportunity, sedangkan ketidakpastian menimbulkan akibat yang dinamakan risiko atau risk. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren membaik untuk perbincangan praktik maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Oke. Proses manajemen risiko pada ISO 31000 meliputi penetapan ruang lingkup konteks dan kritis, penetapan lingkup konteks kriteria, ketiganya harus saling terkait sehingga penetapan konteks harus relevan dengan ruang lingkup yang didapat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konteks resiko keamanan yang lebih besar berupa serangan eksternal. Tahap penetapan konteks merupakan proses untuk mendefinisikan parameter dalam proses pengelolaan risiko, memberikan mengenai lingkungan eksternal dalam penerapan manajemen. Konteks eksternal adalah lingkungan di mana organisasi berusaha mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Penetapan konteks ini, manajemen risiko erat kaitannya dengan penetapan tujuan strategi, ruang lingkup, parameter-parameter yang berhubungan dengan proses risiko. Proses ini menunjukkan kaitannya hubungan antara permasalahan yang dikelola risiko dengan lingkungan perubahan. Proses manajemen risiko dan ukuran kriteria risiko hendak dijadikan standar berdasarkan uraian penetapan yang hendak dijadikan standar berdasarkan uraian tersebut. Maka penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mendefinisikan, mengungkapkan lingkungan di mana sasaran hendak menjadi dicapai stakeholder atau pemangku kepentingan keberagaman kriteria. Oke. Tahap penetapan konteks risiko yaitu setelah ditetapkan ruang lingkup risiko, maka selanjutnya akan dianalisis lingkungan eksternal serta menetapkan pihak stakeholder kepentingan. Pada tahap lingkungan eksternal perlu didefinisikan eksternal berkaitan dengan relevan. Oke, dari pembahasan latar belakang masalah di mana permasalahan eksternal yang menjadi risiko, sehingga saya dapat mengambil kesimpulan untuk menjadikan sebuah rumusan masalah di mana poin 1, bagaimana mencegah risiko serangan eksternal pada sebuah perusahaan. Dan tujuan penulisannya untuk mengetahui bagaimana serangan eksternal berdampak pada manajemen sebuah perusahaan dan langkah apa saja yang diambil untuk mengurangi risiko serangan eksternal. Oke, poin 4, manfaat penulisan ini. Manfaat yang saya ambil dari penulisan ini adalah untuk menambah pemahaman tentang risiko keamanan yang lebih berupa serangan eksternal yang dimana dapat mempengaruhi sebuah perusahaan, bahkan kerugian besar, bahkan bisa bangkrut. Makalah ini juga diharapkan menjadi bahan buat
landasan berdiskusi pada tema-tema berkaitan dengan manajemen risiko dan kualitas sistem informasi pada suatu perusahaan. Oke, demikian bab 1. Sekarang bab 2. Jadi pada bab 2 ini berisikan tentang pembahasan dan landasan teori. Jadi saya akan membaca secara singkat karena di bab 2 ini banyak teori sekali yang saya masukkan. Jadi saya akan baca poin penting, setelah itu saya masuk dengan metodenya. Jadi dalam ini manajemen risiko di sini terlampir menurut para ahli. Manajemen risiko merupakan berbagai cara penanggulangan risiko, dan menurut manajemen risiko merupakan mengidentifikasi risiko, mengukur dan mengurangi risiko. Sedangkan menurut Dorfman, manajemen risiko merupakan proses logik yang digunakan oleh perusahaan, bisnis, dan individu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus berusaha untuk mencegah terjadinya risiko. Oke. Ini ada prinsip manajemen risiko, pengertian manajemen risiko, bahkan di sini terdapat juga tujuan manajemen risiko. Jadi tujuan juga perusahaan untuk memahami, mengukur sebuah macam risiko yang akan terjadi kebijakan pada suatu perusahaan. Dan kita ke poin pengertian. Keamanan informasi dan data pribadi merupakan aspek penting diperhatikan perusahaan serta individual data. Oke, kita lanjut. Jadi ini juga terlampir, teman-teman bisa lihat di lembaran itu manajemen risiko. Nanti saya juga lampirkan file Excel-nya, file Word-nya. Ini pengukuran risiko, bagaimana mengukur sebuah risiko terhadap suatu masalah yang merupakan tolak ukur untuk terjadinya penghambatan pada suatu perusahaan. Oke, dan pengendalian risiko. Nah, serangan eksternal, kita kembali pada fokus tentang serangan eksternal. Jadi, pada konsep ini, serangan eksternal itu berupa serangan dari luar perusahaan, dan banyak faktor, bisa dari pemangku kepentingan, dari pemerintah, ini berlaku untuk perusahaan. Kalau dari eksternal, dari segi sistem, bisa juga dari seperti contohnya serangan DOS, terus ada Trojan, itu virus yang dari luar yang bisa membawa melalui flash disk untuk masuk ke PC atau suatu sistem. Oke, dan pada kesempatan ini juga pada bab ini saya akan bahas bagaimana metode penelitian yang ambil saya. Jadi saya di sini meringkas metode penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Dan di sini saya sudah mendefinisikan bagaimana proses metode penelitian yang saya gunakan pada pembuatan makalah soal makalah kali ini. Dan di kasus ini saya menggunakan metode penelitian studi pustaka. Jadi di mana itu saya mengambil data-data melalui bacaan dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal-jurnal, web-web terkenal, bahkan seperti IPUSNAS. Saya baca-baca untuk mencari informasi mengenai serangan eksternal, dan saya dapat informasi bahwa serangan eksternal biasanya berasal kalau untuk satu perusahaan dari suasana politik, bahkan dari perkembangan zaman teknologi, bahkan perkembangan zaman seperti penggunaan gadget yang makin canggih, bahkan menentukan dengan pola pasar juga. Jadi untuk case ini saya dapat simpulkan bahwa untuk mendapatkan sebuah risk dari eksternal, kita perlu adanya persiapan bahwa kita harus melakukan antisipasi baik secara sistem maupun secara mental dan secara perkembangan zaman. Baik, untuk bab 3-nya penutup. Jadi yang saya ambil dari makalah ini, dari paparan di atas dapat risiko keamanan yang lebih besar berupa serangan eksternal sangat perlu perhatikan secara baik serius dari segi keamanan. Sistem organisasi dalam suatu mencegah tidak disikapi secara serius, makalah ini akan berdampak pada perusahaan. Tentu saja dapat mempengaruhi income atau
income atau biasa dibilang pemasukan sebuah perusahaan, bahkan mungkin saja bisa menjadi dampak sebuah bisa ditutup karena tidak ada antisipasi atau tidak ada action untuk menghadapi serangan dari luar. Serangan dari luar. Demikian presentasi saya bagaimana resiko keamanan yang bisa berserangan dari luar, bagaimana resiko ya keamanan yang harus dijaga dari luar supaya perusahaan tetap stabil dengan income yang rata. Mungkin sekian saja atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih.